Ingatlah akan cicit Lot. Haleluya. Klik. Kita tahu bahwa khotbah Yesus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 ini mungkin khotbahnya Yesus yang paling singkat. Di sana Yesus memperingatkan kepada kita semua, ingatlah akan istri Lot. Dan Yesus membuat rujukan kepada Kejadian 19 ayat yang ke-26, di mana di sana dituliskan bahwa istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Mengapa istri Lot menjadi tiang garam? Klik. Karena minimal dua alasan, dan ini bukan alasan yang terlalu luar biasa karena sudah sering disampaikan. Yang pertama, karena hatinya masih terikat dengan kesenangan duniawi. Dan yang kedua, istri Lot ini lebih suka bergaul dengan orang dunia dibandingkan dengan orang-orang yang rohani, masyarakat surgawi. Seperti Anda dan saya, kita adalah warga negara surga. Amin. Karena dua alasan inilah minimal, maka istri Lot mengalami hal yang tidak enak. Di dalam hidupnya dia harus meninggalkan keluarganya, dan keluarganya harus kehilangan sosok ibu di dalam rumah tangganya. Karena dua alasan ini minimal. Karena itu katakan dulu kanan kiri, jangan jadi nyolot. Katakan dulu. Nyolot artinya nyonya Lot. Haleluya. Jadi kalau sudah mulai aneh-aneh, kasih tahu jangan nyolot. Klik. Ini semua dimulai dari perselisihan antara kelompok Abram dan kelompok Lot yang tertulis dalam Kejadian 13 ayat yang ke-7, di mana Abram dan Lot merupakan dua keluarga yang sangat diberkati secara materi. Dan para gembala mereka mulai berebut teritori, berebut areal untuk memberi makan ternak mereka. Yang dapat kita pelajari dari kisah ini, yang pertama adalah setiap keluarga pasti mengalami yang namanya perselisihan dari waktu ke waktu. Saya tidak percaya bahwa kalau ada satu keluarga, Anda menikah dengan seseorang, Anda punya anak, tidak ada perselisihan. Oh, keluarga kami selalu harmonis, selalu rukun, tidak pernah cekcok. Mustahil. Karena setiap keluarga pasti ada perbedaan yang harus diselaraskan. Ada karakter-karakter yang harus dikikis, baik dari orang tua maupun anak, suami maupun istri. Dan gesekan ini akan membuat perselisihan dari waktu ke waktu. Dan tidak ada salahnya kalau dalam keluarga itu ada perselisihan. Karena memang demikianlah keluarga. Menyatukan dua pribadi dengan background dan masa lalu, dengan kepribadian yang berbeda. Karena itu di dalam setiap keluarga harus ada yang namanya pendamai. Harus ada yang namanya penengah di tengah keluarga tersebut. Dan saya berharap Andalah penengah dan pendamai di tengah keluarga Anda. Haleluya. Yang menyadarkan bahwa kita ini kerabat, kita ini keluarga. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan secara dewasa, ayo kita selesaikan dengan pikiran yang jernih, mari kita cari win-win solution. Karena itu di dalam setiap perselisihan, saya kasih catatan di sini, tidak perlu mengedepankan kekasaran.
Jangan sampai Anda dikenal sebagai orang yang cepat marah. Oh, nggak usahlah urusan sama dia, cepat marah dia. Itu Anda tidak menjadi kesaksian yang baik. Tidak perlu mengedepankan murka dan intimidasi. Kan ada orang, salah maupun benar dia akan intimidasi. Supaya apa? Supaya terlihat Anda yang salah dan dia yang benar. Dalam keluarga tidak perlulah pakai intimidasi, murka, geram, kasar, mau menang sendiri. Gak ada. Dalam satu relasi gak bisa Anda mau menang sendiri. Dan masalah akan menjadi lebih keruh ketika Anda mengedepankan 3 hal ini. Kasar, murka, dan geram. Perhatikan yang berselisih. Bukan Abram dan Lot. Yang berselisih itu pegawainya mereka. Iya kan? Bukan Abram dan Lot loh yang berselisih. Biasa kan di rumah, pembantu yang cekcok, bosnya yang sibuk. Iya kan? Sama ini juga kayak gitu, saudara. Kejadiannya dari berapa? 6.000 tahun yang lalu ya. Sudah terjadi rupanya. Jadi bukan hal baru, saudara. Pelajarannya salah satunya dari poin yang pertama ini adalah terkadang sebagai pemimpin, reputasi Anda bisa rusak karena kelakuan pengikut Anda, bukan karena kelakuan Anda. Terkadang gereja besar itu kelihatan seperti gereja yang sok. Bukan karena pemimpin gereja itu sok, bukan. Pemimpinnya baik-baik saja. Pemimpinnya sangat rendah hati. Tapi jemaatnya yang sok. Makanya rusaklah reputasi gereja besar itu. Makanya hati-hati, saudara. Apapun yang kita perbuat, apalagi dalam lingkup keluarga, jangan hanya berpikir bahwa itu akan mempengaruhi diri Anda sendiri. Itu akan berpengaruh kepada saudara Anda, berpengaruh kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, dan seterusnya. Kalau Anda sebagai bagian dari suatu organisasi, sebuah gereja misalkan, apa yang Anda lakukan itu berpengaruh kepada reputasi gereja tersebut. Karena itu, Anda harus bijak di dalam mengambil setiap tindakan. Kemarin saya baru menghadiri satu acara besar di BSD. Seluruh grup kumpul. Banyak sekali, saudara. Undangan 700 orang yang hadir mungkin 2000-an. Itu tempat sampai saya nggak bisa duduk, saudara. Kursinya habis semua, saudara. Sebagian besar yang datang harus berdiri. Hari kemarinnya, kami diinfo. Wah, karena bos besar pakainya baju putih, strip merah. Semua harus putih, strip merah. Kalau saya nggak mudah percaya hal-hal seperti itu. Menurut saya ngapain sih bos besar ngurusin sampai 2000 orang? Bukan kerjaan dia kali. Ini pasti kerjaan IO-nya. Yang sok-sokan kepengin ya cari muka di hadapan bosnya mungkin ya. Dia umumkan semua harus pakai baju putih strip merah. Berapa banyak dari Anda yang punya baju putih strip merah? Kalau saya sih nggak punya. Dan tidak boleh batik katanya. Wah, lebih susah lagi. Teman saya ada satu yang saking ketakutannya, sore hari itu pengumuman keluar, dia langsung pergi shopping. Dia cari baju putih strip merah. Saking takutnya. Waktu saya hadir besoknya, Anda tahu, yang pakai baju putih strip merah bisa dihitung jari. Dan ternyata memang tidak ada permintaan khusus. Bos besar tidak pernah minta pakai seragam apa. Cuman dikasih tahu bajunya harus ada warna merahnya. Itu saja. Itulah yang seringkali merusak. Kalau Anda tidak dewasa menyikapi hal itu, saya kan bisa bilang katanya bos besar nih aneh-aneh aja ya. Ngapain sih acara kayak gini aja ngurusin baju? Kan saya bisa berpikir seperti itu. Ternyata bukan dia. Ternyata anak buahnya yang suka menyulitkan hidup orang lain.
Hanya demi mau menyenangkan. Ya, cari muka sama bosnya. Kalau Anda mau cari muka, jadilah fotografer. Iya dong. Beberapa dari Anda baru nangkep nih belakangan. Jadi fotografer aja, kerjaan Anda cari muka. Ya kan? Kalau kerja di kantoran, kerja profesional, nggak usah cari muka. Karena apa? Promosi datangnya dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu hanya intermezzo saja. Yang kedua, pelajaran dari perselisihan antara kelompok Abram dan kelompok Lot adalah jangan biarkan materialisme merusak hubungan kasih antar anggota keluarga. Tapi ini seringkali terjadi. Bahkan ada pepatah yang berkata, kekokohan sebuah keluarga diuji pada saat pembagian warisan. Disitulah Anda tahu kekuatan keluarga itu sekuat apa, sekokoh apa ketika warisan mulai dibagikan. Oh, ketika orang tuanya masih hidup mah rukun-rukun aja, ketemunya ketawa-ketawa, bisa bersenda gurau. Begitu orang tuanya meninggal, bagi warisan, apalagi orang tuanya kaya raya, wah sudah mulai nih. Disitulah kekuatan keluarga Anda diuji. Tapi saya mau katakan, sebagai anak Tuhan tidak perlulah mengizinkan materialisme mengacaukan hubungan antar anggota keluarga. Materialisme lah yang seringkali menghancurkan hubungan keluarga. Berapa banyak orang alasan cerai karena masalah ekonomi, benar? Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang terserah mau diapain. Selain disayang yang pasti. Bukannya berjuang sama-sama. Habis manis, sepah dibuang. Loh, ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan loh. Firman Tuhan yang api yang sudah mau padam aja dia tidak tiup. Istilahnya kan gitu. Buluh yang sudah mau patah, dia tidak patahkan. Tapi pernikahan yang uangnya sudah makin tipis, kesabaran pun sudah makin tipis. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Saya berharap tidak ada di sini yang seperti itu. Haleluya. Gara-gara materi, putus komunikasi antar anggota keluarga. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ini kisah nyata, bukan dibuat-buat. Ada dua saudara, sama-sama kaya, tapi karena pembagian warisan dari orang tuanya, mereka rasa tidak adil. Mau ketemu orang tuanya nih, janjian dulu. Kamu jam berapa ketemu? Nanti aku ketemu di jam yang lain. Supaya apa? Supaya nggak ketemu. Ada itu saudara. Hanya karena urusan materi. Ya memang kita tidak perlu heran sih. Materialisme itu seperti itu kuasanya. Bisa menghancurkan berbagai relasi. Karena itu lawannya Tuhan itu bukan iblis loh. Karena iblis sudah kalah. Iblis kuasanya sudah dilucuti oleh Tuhan. Lawannya Tuhan bukan iblis. Lawannya Tuhan siapa? Materialisme. Benar nggak? Engkau tidak bisa menyembah dua tuan. Dua tuan ini bukan Tuhan dan iblis, bukan. Iblis mah kecil itu. Kita seringkali jatuh pun bukan karena iblis. Kita jatuh karena materi. Lebih sering jatuh karena materi daripada iblis. Karena itu jangan suka nyalain iblis. Introspeksi dulu. Kenapa keluargaku berantakan? Kenapa kok aku menjaga relasi itu susah banget? Mungkin Anda terlalu matre.
Mungkin ya, tidak selalu. Klik. Abram dan Lot akhirnya berpisah. Kejadian 13 ayat 9. Lot memilih lembah Yordan sampai dengan Zoar. Mohon maaf kalau Anda terlalu kecil tulisannya bagian duduk di belakang. Zoar, ini kesalahannya Lot. Zoar itu artinya sedikit. Lot ini orang benar, tetapi dia memilih untuk hidup sedikit. Sedikit berdoa, sedikit memuji, sedikit menyembah, sedikit berubah, sedikit mendengar, sedikit memberi, sedikit mengampuni, sedikit komitmen, sedikit belajar, sedikit bergaul. Semuanya serba sedikit. Dan kita tahu hasilnya. Hasilnya adalah orang benar seperti Lot. Ketika Anda memilih semuanya serba sedikit dalam hal-hal rohani, maka akan menghasilkan orang benar yang kerdil. Mana bisa kalau Anda makan cuman sedikit, gitu kan? Oh, saya berat badan saya sudah turun 4 kilo, saudara. Karena apa? Makan sedikit. Sedikit, semuanya serba sedikit. Kalau itu bagus sih makan sedikit, yang penting cukup, tidak berlebihan. Tapi kalau dalam hal-hal kerohanian tidak boleh Anda diskon. Karena Anda akan menjadi orang yang mudah kompromi, mudah diperdaya oleh musuh. Sebaliknya, tinggallah Abram di tanah bebatuan, di tanah yang berpasir, di daerah pegunungan. Dan kita tahu yang namanya tanah pasir dan daerah pegunungan itu adalah daerah yang seringkali tandus. Tidak banyak yang bisa bertumbuh di tanah yang seperti itu. Tetapi Tuhan memberkati Abram. Kenapa? Karena Abram punya sikap yang baik. Dia menjadi penengah, dia menjadi pendamai di tengah masalah keluarga. Jadi rupanya berkat itu tidak ditentukan Anda ada di mana. Berkat yang Anda terima tidak ditentukan oleh tempatnya, tetapi oleh orangnya. Berkat mengikuti orang, bukan mengikuti tempat. Haleluya. Karena Lot ketika melihat Sodom dan Gomora, dia melihat seperti taman Tuhan katanya. Oh, itu pasti tempat yang hijau, tempat yang menyegarkan mata. Tapi ternyata Lot tidak mengalami berkat Tuhan. Tapi justru di tanah yang gersang, Abram mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Anda adalah orang yang berbahagia ketika Anda adalah pembawa damai, penengah di dalam setiap permasalahan, khususnya permasalahan dalam keluarga. Dan kita tahu keputusan Lot baik untuk jangka pendek, tetapi secara jangka panjang keputusan Lot mengorbankan dirinya sendiri, jiwanya terusik, kerohaniannya terganggu, bahkan keluarganya pun tersiksa oleh keputusan Lot. Karena itu dalam Roma 14 ayat yang ke-7 dikatakan, Anda hidup ini bukan untuk diri sendiri. Karena itu jangan egois. Apalagi kalau Anda sudah menikah, setiap keputusan Anda itu berpengaruh kepada keluarga Anda. Jangan Anda hanya mengedepankan, selalu menonjolkan agenda pribadi. Aku maunya kayak gini. Dalam keluarga Anda harus berlatih kesepakatan, saling merendahkan diri untuk mencapai win-win solution. Apa yang terbaik, bukan hanya bagi pribadi, tetapi juga bagi keluarga. Klik. Hikmat mengajarkan bahwa pilihan hidup
harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Jadi kalau Anda harus membuat keputusan besar, sekali lagi ini bukan hal yang baru, saya sudah sering sampaikan juga. Keputusan besar harus dibuat bukan hanya berdasarkan upah finansial. Kalau Anda mengerti terminologi bisnis, seringkali kita buat feasibility study, mana payback periodnya yang paling cepat, mana return on investmentnya yang paling cepat, yang paling besar. Bukan hanya berdasarkan finansial saja Anda membuat keputusan. Mana yang berpotensi membuat kita semakin kaya. Itu cara Lot membuat keputusan yang akhirnya menyesatkan keluarganya. Apa yang kita bisa lihat secara natural, kelihatan bagus, rasanya sih baik. Jangan buat keputusan berdasarkan perasaan. Buatlah keputusan berdasarkan hasil doa Anda, berdasarkan ini sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang berkata, boleh nggak aku bisnis minuman keras? Nggak usah dijawab, suruh baca firman aja. Dan nggak usah berdoa. Tidak usah didoakan. Kenapa? Sudah pasti tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Apa saya terlalu picik? Beberapa dari Anda mungkin berpikir, oh iya, pendeta ini terlalu picik. Ya terserah Anda menilai lah. Kalau saya sih pokoknya firman Tuhan aja yang paling benar. Haleluya. Anda mau ngomong apa ya, kalau benar terima kasih, saya terima masukannya. Kalau nggak benar, firman Tuhan paling benar. Haleluya. Jadi setiap keputusan yang kita buat, terutama keputusan yang berdampak besar, harus difilter juga melalui pertanyaan, apakah ini sesuai kehendak Tuhan dan panggilan hidup kita? Sesuai nggak? Bagaimana dampaknya terhadap kerohanian kita, terhadap keluarga kita? Saya waktu terima posisi jabatan di kantor saya nggak tahu kenapa ya, saya tidak buat-buat ini. Tiba-tiba dalam suara hati saya berkata, bilang sama Tuhan. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, apa yang saya bilang sama Tuhan? Saya terima jabatan itu, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Tapi aku dengan jabatan ini pun aku mau Tuhan. Setiap minggu aku mau punya waktu untuk bisa siapkan firman. Itu doa saya. Dan saya benar ini jujur, saya tidak buat-buat saudara. Saya bukan kesaksian hanya demi kesaksian, bukan. Itu suara itu terucap di dalam mulut saya waktu saya sendirian. Tuhan, aku mau dengan jabatan ini pun aku tahu aku akan semakin sibuk. Tapi aku mau tetap punya waktu untuk bisa siapkan PowerPoint. Sekalipun tidak setiap minggu saya berkhotbah, saya mau tetap punya waktu untuk bisa siapkan khotbah. Dan itu memang kerinduan hati saya, saudara. Saya nggak mau kerohanian saya terganggu hanya karena posisi yang kelihatannya mentereng. Dan saya tidak mau menerima posisi itu ya semata-mata hanya karena wah ini posisi dahsyat. Terima aja deh, tutup mata aja deh. Enggak, saudara. Saya bahkan waktu saya masih di posisi yang lebih rendah sebelumnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau tidak kasih posisi yang lebih tinggi. Aku punya banyak waktu buat keluarga. Aku punya banyak waktu buat melayani Engkau. Buat mempersiapkan khotbah setiap hari Minggu. Saya bersyukur dengan posisi yang lebih rendah. Tapi gak tahu kenapa. Tuhan tetap kasih yang lebih tinggi. Saya juga gak tahu. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah kasih, pasti Tuhan sediakan kemampuan, kesanggupan. Karena itulah berkat. Anda tahu arti kata berkat gak sih? Berkat di dalam bahasa Ibrani, itu bukan Anda terima setelah Anda melakukan sesuatu. Bukan loh.
Berkat itu kalau kita kan seringkali, ayo kamu banyak berdoa dong, kamu banyak melayani dong, supaya apa? Supaya diberkati. Oh, itu konsep berkat yang salah. Itu salah. Kenapa? Karena kalau Anda belajar terminologi kata berkat, berkat adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dimampukan untuk melakukan tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus dikasih dulu, kita harus diberkati dulu, baru kita bisa menjadi berkat. Jangan paksa orang untuk jadi berkat kalau dia belum diberkati. Ya bukan berarti terus kalau gitu aku nggak perlu memberi. Bukan itu konsepnya berbeda lagi. Karena berkat ini bukan bicara materi, tapi bicara benih, bicara potensi. Bahasa aslinya berkat itu yang seringkali makanya kata berkat ini sudah kita kompromikan ke hal-hal yang bersifat uang, materi. Itu terlalu sempit. Yang namanya memberi ya Anda harus memberi. Dalam hal kekurangan, dalam hal kelebihan Anda tetap harus memberi. Itu beda hukumnya. Karena apa yang dia tabur, dia akan tuai. Haleluya. Tapi yang namanya berkat itu harus dikasih dulu sebelum kita bisa menjadi berkat. Jadi jangan pernah lagi katakan, oh lakukan ini itu supaya engkau diberkati. Enggak, Anda sudah diberkati dulu. Anda sudah punya berkat itu. Makanya Anda harus berbuat sesuatu dengan berkat itu. Haleluya. Dan ketika Anda benih yang Anda terima ini Anda tabur, Tuhan kan kasih benih lagi. Benar enggak? Bukankah itu hukumnya Tuhan? Tuhan kasih benihnya supaya kita bisa terus menabur. Haleluya. Saya nggak tahu kenapa ngomongin itu, saudara. Saya ada satu kesaksian, ini teman saya sendiri, dan dia yang ngomong ke saya sendiri. Orang Kristen, cinta Tuhan. Dia bergereja di Abalov. Dia satu waktu dikasih pilihan, waktu perusahaan di mana dia bekerja, ekspansi, dia dikasih pilihan ke India atau ke Korea. Posisi dia waktu itu di Thailand. Dia bilang India sudah pasti dia nggak mau. Ya karena ada alasan khusus lah dia tidak mau. Korea, wah Korea ini kan negara yang populer akhir-akhir ini ya. Dengan K-pop dan segala macam. Kelihatannya menjadi prospek yang luar biasa. Tapi karena dia seorang yang bijak, dia tidak langsung terima posisi itu. Dia timbang-timbang, dia diskusi dengan istrinya, dan dia lakukan riset seperti apa sih hidup di Korea. Akhirnya dia putuskan, dia tolak Korea. Jadi dia sudah tolak India, dia tolak Korea. Padahal ini karirnya dia, saudara. Peningkatan karir. Dia tolak Korea. Saya tanya, kenapa kamu tolak Korea? Bukannya Korea itu dahsyat, anak saya aja satu waktu pernah kepengin ke Korea. Dia udah gak kepengin lagi sekarang. Kenapa kamu tolak Korea? Dia bilang, iya, saya kasihan sama anak-anak saya. Karena dia tahu di Korea itu banyak yang namanya persaingan yang tidak sehat. Tekanan sosialnya besar. Anak itu rasanya kalau bukan ranking 1 di kelas itu anak yang bodoh banget. Itulah Korea. Jadi kalau Anda mau kirim anak Anda ke Korea, pikir 1000 kali, bukan 2 kali loh ya. Pikirnya 1000 kali. Karena persaingannya, tekanan sosialnya, bahkan orang tua sama orang tuanya saling membandingkan sama anak-anaknya. Di Indonesia pun juga seperti itu sebenarnya. Tapi tidak separah di Korea. Di Korea itu kalau Anda tidak berprestasi, itu Anda orang yang sangat-sangat bodoh. Padahal kita kadang-kadang bisa masuk 10 besar aja anak kita sudah bangganya luar biasa. Di Korea tidak cukup baik. Kalau perlu, kalau ada ranking minus itu lebih baik daripada ranking 1. Ranking minus 10, nah itu lebih bagus daripada ranking 1 gitu kan. Persaingannya luar biasa. Nah,
Teman saya ini tidak mau memberikan tekanan psikologis kepada anaknya. Dia tahu itu akan berdampak buruk kepada anaknya. Dia tolak posisi yang lebih tinggi. Dan akhirnya Tuhan tolong dia. Bukan hanya dia dibawa pulang ke Indonesia, karena dia memang orang Indonesia, dia kepengen kerja di Indonesia, dia mendapat pekerjaan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih besar, fasilitas yang lebih baik lagi daripada pekerjaan dia di Thailand. Dengan berani menolak 2 tempat yang akan meningkatkan karir dia. Dengan dia berdoa dan dia tanya, dan dia berkonsultasi dengan keluarganya. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam mengambil berbagai keputusan besar. Lot tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Lot cuma lihat kelihatannya bagus, rasanya sih baik, secara finansial menjanjikan. Oh, aku berpotensi bisa jadi kaya raya. Oh, kalau cuman kayak gini udahlah, nggak usah ngerepotin Tuhan lah. Berapa banyak sih orang Kristen yang sering kali ngomong seperti itu. Hal-hal seperti ini nggak usah lah ngerepotin Tuhan, nggak usah didoakan. Masuklah dia di dalam bisnis itu. Dan apa? Ketika dia sudah mulai bermasalah, dia minta, Tuhan tolong aku. Loh, dari awal nggak melibatkan Tuhan loh. Begitu salah, Tuhannya diojok-ojok suruh nolongin. Ya Tuhan sih baik sih, Tuhan akan nolong. Cuman maksud saya, nggak tahu diri banget nih orang seperti ini. Makanya dalam segala hal yang kecil pun, Tuhan nggak pernah kok merasa direpotkan dengan permintaan dan doa Anda. Amin. Tuhan selalu akan menolong Anda dalam hal yang besar maupun hal yang kecil. Klik. Lot mulai membangun rumahnya dan semakin lama semakin mendekat pada kota yang penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena fokus mata kita akan menuntun ke arah mana tubuh kita akan bergerak. Apa yang kita fokuskan? Makanya Yesus bilang kan, kalau bagi para pria jangan ngeliatin cewek sampai terbayang-bayang. Kan bahasanya kan seperti itu kan. Karena lama-lama fokus kita ini akan membuat tubuh kita bergerak ke arah sana. Ke arah yang gak benar. Tapi kalau fokus kita benar, ini bisa juga secara positif. Sebaliknya, kalau hal yang positif kita harus fokus. Supaya apa? Tubuh kita mengikuti fokus kita. Haleluya. Cari hal-hal yang membawa sukacita. Cari hal-hal yang berdampak positif dalam kehidupan kita. Ketika pagi hari sudah mulai berat untuk bangun dan pergi ke tempat kerja, puji Tuhan aku masih punya pekerjaan. Banyak pengangguran di luar sana, banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Tapi hari ini aku masih dikasih kesempatan, sekalipun jalanan macet, sekalipun aku tua di jalan, tapi aku punya pekerjaan, aku punya penghasilan. Maka tubuh Anda mulai bergerak, tubuh Anda mulai bereaksi secara positif, mengikuti fokus Anda. Nah, Lot ini sebaliknya, dia mulai memindahkan keluarganya sedikit demi sedikit. Awalnya di pinggiran kota, sampai akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan, dia duduk di pintu gerbang kota sebagai salah satu tokoh di Sodom dan Gomora. Keluarganya dia bawa masuk dari pinggiran kota ke tengah kota yang penuh dengan kejahatan. Ini yang saya mau katakan, klik. Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan Tuhan akan senantiasa menarik kita, mencari perhatian kita supaya kita berbalik ke jalannya. Tuhan baik. Dalam kehidupan Lot, dia mendengar doanya Abraham. Dan dia mengirimkan 2 malaikat untuk melepaskan Lot dan keluarganya sebelum kota itu dihancurkan. Karena itu Anda patut bersyukur. Mungkin Anda tidak sadar, kehidupan Anda, keberadaan Anda hari ini, itu tidak terlepas dari peran para pendoa syafaat. Orang-orang yang mendoakan Anda, yang menyebutkan nama Anda kepada Tuhan. Anda harus bersyukur, jangan malah meremehkan yang namanya pelayanan doa. Dan Anda yang rajin berdoa, jangan kendor. Kami semua
Ya saya nggak tahu sih kami semua. Minimal saya menghargai doa-doa Anda. Saya tidak mungkin ada sebagaimana saya ada kalau bukan karena Anda yang berdoa bagi saya. Saya tahu Anda tidak selalu mendoakan saya, tidak semua dari Anda mendoakan saya, tapi saya tahu saya ada di doa beberapa daripada Anda. Dan saya bersyukur. Karena itu jangan pernah ngomong, saya pernah dengar orang ngomong, ngapain sih itu doa-doa terus. Saya bingung loh kalau ada orang Kristen ngomong kayak gitu, saudara. Sudah gak ikut doa. Ngomelin orang yang berdoa. Loh aneh kan? Anda gak berdoa gak apa-apa. Saya juga gak ikut doa. Jujur, saya gak ikut doa. Tapi tidak pernah saya komplain tentang pendoa. Gak pernah. Ngapain sih itu doa-doa? Saya bersyukur. Justru kalau gak ada doa di rumah 2D, kok hari ini gak ada doa ya? Kok aku gak dengar musik ya? Aneh kalau Anda itu sudah gak ikut doa, tapi ngapain sih doa-doa terus? Doa itu aja yang didoain. Ya memang doa ya itu aja. Apalagi yang mau didoakan? Haleluya. Para pendoa harusnya bersemangat nih, berdiri tepuk tangan. Haleluya. Akhirnya ada yang membela aku katanya. Itu curahan hati para pendoa itu. Haleluya. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda. Anda harus bersyukur ada yang berdoa. Haleluya. Ya minimal kan melengkapi kekurangan saya di dalam berdoa, ya kan? Dilengkapi dengan orang yang kerjanya memang doa terus. Bersyukur saya, saudara. Karena doa saya banyak bolongnya, banyak lupanya. Doanya sambil-sambil, saudara. Ini saya jujur loh di hadapan Anda ini. Kurang jujur apa lagi. Saya berdoa pagi itu, ya memang ada waktunya. Ya bangun, berdoa gitu kan. Tapi berapa lama sih? Doa saya paling lama itu di mobil sambil nyetir. Nah itu doa saya paling lama itu. Haleluya. Karena itu tetaplah semangat para pendoa. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu dong buat para pendoa. Haleluya. Ini ayatnya sampai saya belum baca. Intinya Tuhan utus malaikat untuk menyelamatkan Lot. Saya harus, ini gak nyampe-nyampe nih. Klik lagi, klik. Biar nyampe ke poinnya, saudara ya. Lahirlah dua bangsa, singkat cerita. Istri Lot jadi tiang garam. Kedua anak perempuannya ketakutan, silsilahnya berhenti. Tidak ada kelanjutannya keluarga ini. Akhirnya Anda tahu apa yang terjadi. Mereka bikin bapaknya mabuk. Dan lahirlah dua bangsa yang menjadi musuhnya Tuhan. Menjadi duri dalam daging bagi bangsa Israel. Namanya Moab dan Amon. Saya mau kita fokus pada Moab. Moab ini bangsa penyembah berhala. Rela menyerahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Bayangkan, nanti Anda baca di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 26-27. Mereka sudah kepepet, mereka sudah mau kalah dalam peperangan. Mereka korbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran untuk membujuk dewanya supaya memberi mereka kemenangan. Itu Moab. Dikutuk oleh 4 nabi perjanjian lama. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mika. 4-4-nya mengutuk Moab. Tidak diperbolehkan untuk berada di dekat tabut perjanjian. Artinya dia gak boleh masuk ke hadirat Tuhan. Gak boleh. Tuhan aja jijik sama Moab. Tapi ini yang saya mau khotbahkan sebenarnya. Jangan cuman ingat akan istri Lot. Ingat juga, Lot ini punya cicit.
Ya saya nggak tahu sih cicit generasi keberapa. Saya sebut saya cicit. Cicitnya Lot. Moab masuk di dalam silsilahnya Yesus. Dalam Matius 1 ayat 5 sampai 6. Mundur, jangan cepat-cepat dulu. Cicitnya Lot namanya Ruth rupanya. Ada Tante Ruth di sini, Ruth Lubis, Ruth Morris. Minimal 3 Ruth. Keputusan Ruth mengubahkan masa depan silsilahnya. Dari bangsa yang terkutuk menjadi keturunan yang rajani. Haleluya. Turut melahirkan sang juru selamat ke dunia. Ini pelajarannya, Yesus sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, itu sudah biasa. Masa depan lebih baik daripada masa lalu jika Yesus adalah pusat kehidupan. Dan yang dahsyat adalah apapun masa lalu Anda, mungkin ada kutuk keturunan, dan Anda pun merasa bahwa mungkin ada kutuk keturunan dalam hidupku sehingga aku mengalami banyak hambatan. Saya mau katakan, Yesus sanggup mematahkan kutuk keturunan yang membatasi hidup Anda. Karena itu jangan cuma ingat akan istri Lot. Banyak orang Kristen cuma ingatnya istri Lot, penghakiman, penghukuman, hal-hal buruk, murkanya Tuhan. Itu istri Lot. Anda lupa. Klik. Ada yang namanya cicit Lot. Istri Lot perlu diingat sebagai peringatan. Menoleh ke belakang ada dosa, ada kutuk, ada masa lalu yang suram. Menoleh ke belakang ada penghakiman dan penghukuman. Menoleh ke belakang ada penyesalan. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ingatlah akan cicit Lot. Karena dengan mengingat cicit Lot, ada pengharapan bagi keluarga Anda. Memandang ke depan ada penebusan dan berkat. Memandang ke depan ada belas kasihan dan kasih karunia. Memandang ke depan ada tujuan ilahi dan rencana Tuhan yang besar. Haleluya. Klik. Menoleh ke belakang ada Lot. Memandang ke depan ada Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu tidak perlu mengasihani diri, tidak perlu menyalahkan generasi sebelumnya. Klik. Sebab Roma 11 ayat 29 dikatakan Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tetap sama. Sekalipun masa lalu Anda dan keluarga Anda, silsilah Anda berantakan, dipenuhi dengan nikah cerai, dipenuhi dengan kehidupan gelap, Anda tidak harus mengikuti jejak mereka. Karena Anda punya Yesus. Anak-anak Anda bisa punya masa depan yang jauh lebih baik daripada masa lalu nenek moyang Anda. Karena ada Yesus di depan Anda. Karena itu berhenti hidup di masa lalu, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan orang tua Anda. Kan ada yang ngomong, kalau Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi kalau Anda mati miskin, itu kesalahan Anda sendiri. Haleluya. Bersama dengan Yesus, Anda sanggup untuk menanggung segala perkara. Bersama dengan Dia yang memberikan kita kekuatan. Janjinya masih berlaku bagi kita dan keluarga kita. Haleluya. Klik slide terakhir. Ini pelajaran yang powerful. Agak menyimpang sedikit tetapi prinsipnya sama. Kenapa keluarga Lot, sekalipun orang benar, tetapi dia tidak mengalami terobosan yang seharusnya. Abraham
yang kelihatannya biasa-biasa saja dalam hidupnya, banyak melakukan kesalahan bahkan, dan kesalahannya tercatat bagi Anda dan saya, justru mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bahkan kita ingat sampai hari ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak pernah dikatakan Allahnya Lot. Sekalipun Lot dikatakan dalam surat Petrus sebagai orang benar. Apa yang membedakan keluarga Abraham dan keluarganya Lot? Saya mau memberikan analogi kesejajaran bagi Anda. Saya mengambil satu kisah di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Kemudian saya akan kontraskan dengan 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Prinsipnya sama. Ini yang terjadi dalam kehidupan Lot dan kehidupan Abraham. Hanya saya berbicara 2 rumah tangga yang berbeda. Karena di sebelah kiri dalam 1 Samuel 7 ada rumah tangganya Abinadab. Di rumahnya Abinadab ditempatkan yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara berkatnya Tuhan, hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan di rumah Abinadab, tabut perjanjian itu tinggal selama 20 tahun. Gak main-main ini. 20 tahun. Kalau hari ini dimodernkan, ini adalah keluarga yang sudah Kristen 20 tahun. Ikut Tuhan 20 tahun. Melayani Tuhan 20 tahun. Tapi ujung-ujungnya apa? Murka Tuhan mereka alami. Bangsa Israel berkeluh kesah terhadap keimaman Abinadab. Kenapa? Anda tahu kan murka Tuhan ini yang saya maksud adalah yang dialami oleh Usa. Usa itu anaknya Abinadab. Usa waktu bawa tabut perjanjian ke Yerusalem, dia pegang itu kan tabut perjanjian, mati dia. Itu anaknya Abinadab. Yang sudah bergaul dengan tabut perjanjian, sudah sangat familiar dengan kekudusan Tuhan, dengan pelayanan Tuhan. Tapi apa? Hidupnya nggak pernah berubah. Hidupnya tidak pernah berubah. Mereka tetap hidup dengan cara-cara dunia. Makanya tabut perjanjian dibawa pakai kereta. Itu cara dunia, itu cara orang Filistin. Yang seharusnya dibopong di bahu para imam. Mereka pakai cara dunia. Karena hidupnya tidak pernah mau berubah, maka orang-orang di sekitarnya pun khawatir, cemas. Ini hamba Tuhan kok kayak gini ya? Ini orang Kristen kok kayak gini ya? Kok hidupnya gak beda ya dengan orang dunia ya? Tidak ada perubahan. Sekalipun tabut perjanjian tinggal di rumahnya 20 tahun. Gak peduli Anda sudah jadi Kristen berapa lama. Tidak peduli Anda sudah senior di dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah Anda lebih baik gak sih hari ini dibandingkan 20 tahun yang lalu? Karakter Anda lebih baik gak dibandingkan 10 tahun yang lalu? Bandingkan dengan keluarganya Obed-Edom. Keluarganya Obed-Edom, tabut perjanjian cuma tinggal di rumahnya berapa bulan? 3 bulan saja. Dibandingkan 20 tahun. Wow, orang pasti kagum. Oh, kamu setia ya, kamu loyal ya, kamu berdedikasi ya, sudah melayani Tuhan 20 tahun. Percuma saya bilang kalau tidak ada perubahan hidup. Kami berterima kasih Anda sudah melayani 20 tahun. Tapi yang terpenting adalah ada perubahan yang lebih baik enggak? Itu yang Tuhan lihat, itulah yang Tuhan nilai. Tidak membutuhkan waktu yang lama, cuma perlu waktu 3 bulan. Hadirat Tuhan tinggal di dalam rumahnya Obed-Edom.
Dan apa yang terjadi? Obed-Edom menghasilkan keturunan yang berdampak sampai ratusan tahun kemudian. Dari mana saya tahu? Karena nantinya pada zaman Raja Amasya. Raja Amasya itu Raja Yehuda. Itu sudah mendekati bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Itu sudah jauh sekali. Ini baru awal-awal Daud memerintah. Jauh sekali, ratusan tahun. Di sana dikatakan oleh di dalam catatan pemerintahan Raja Amasya, yang pegang perbendaharaan istana itu adalah keluarganya Obed-Edom. Itu sudah ratusan tahun kemudian. Cuman perlu terekspos 3 bulan terhadap hadirat Tuhan, terhadap pengajaran yang berdasarkan Alkitab. Ayo, ini menjadi tantangan bagi Anda yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan. 20 tahun yang lalu Anda dikenal sebagai pemarah. Hari ini, apakah masih sama labelnya orang terhadap Anda? 20 tahun yang lalu Anda orang yang pelit. Masih samakah label orang dalam hidup Anda? 20 tahun kemudian. Ini bicara karakter, bicara buah roh. Klik. Jadi kuncinya adalah mengizinkan hadirat dan firman Tuhan mengubahkan hidup dan keluarga Anda. Bukan masalah lama atau sebentarnya Anda ikut Tuhan. Yang sebentar ikut Tuhan bisa jadi karakternya lebih baik daripada yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Ayo bangun seperti keluarga Obed-Edom. Jangan bangun seperti keluarganya Abinadab yang cuman ritual agamawi saja. Tiap minggu ke gereja, tiap minggu melayani, oh iya, tapi tidak ada perubahan hidup. Buat apa? Anda tidak menjadi kesaksian yang baik. Memang sih ujung-ujungnya tetap masuk surga sih. Tapi Anda masuk surga dengan kondisi berbau hangus. Tahu hangus? Karena pekerjaan Anda terbakar. Haleluya. Mari kita wujudkan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna.